pop-up filosofi pendidikan Indonesia. Berikut adalah pop-up filosofi pendidikan SD Kanisius Kadirojo. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Immanuel Stefani. Yang kedua, Nur Azizah. Yang ketiga, Septian Rahmat. Yang keempat, Wahyu Triwulansari. Yang kelima, Tia Widyanurung. Dan yang keenam, Yohana Baptista. Berikut hasil pop-up kami. Berikut merupakan pop-up dari topik 1 yang merupakan belenggu-belenggu yang ada di pendidikan Indonesia. Pertama, belenggu pendidikan sebelum kemerdekaan Indonesia terdapat seperti ini, yaitu sekolah sangat sedikit, sistem pendidikan kolonial bersifat individualistik, materialistik, dan tidak sesuai dengan budaya. Lalu ada rakyat biasa dikenalkan dengan kalistung sederhana. Yang terakhir, terdapat pendidikan terbatas hanya untuk bangsawan dan para pegawai pemerintah. Lalu yang kedua yaitu belenggu pendidikan sesudah kemerdekaan. Nah, sesudah kemerdekaan ini terdapat bantuan gedung SD Intres, program melek huruf, angka, dan bahasa. Lalu anak buruh bisa sekolah tapi belum merata. Pembangunan nasional dan pendidikan nasional. Dibentuknya 3 jabatan, sekolah formal untuk kelangsungan menengah ke atas, kebijakan pendidikan sentralis untuk politik, lembaga pendidikan baru dibuka. Nah, seiring perkembangan waktu di SD Kanisius Kadirojo sendiri, semakin berkurang belenggu-belenggu yang dihadapi, seperti peserta didik yang sudah diberi kebebasan untuk berkreasi, pembelajaran yang aktif, melibatkan peserta didik, serta fasilitas yang semakin dilengkapi. Berikutnya topik 2 yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa permainan adalah kodrat anak bermain, itulah pendidikan. Kemudian, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Antara lain, penumbuhan nilai kehidupan dan melestarikan permainan tradisional. Bentuk praktek belajar di sekolah yaitu peserta didik belajar dengan nyaman dan berpusat pada peserta didik, seperti pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan dan pembelajaran yang menggunakan media audiovisual. Peserta didik mampu belajar dengan mengikuti zaman dan kecanggihan teknologi. Perkembangan teknologi menjadi tantangan pelestarian tradisional. Gadget menawarkan media yang menarik dengan ilustrasi gambar dan suara. Permainan tradisional dapat menjadi opsi varian pembelajaran dengan berbagai manfaat. Pendidikan juga harus menyesuaikan diri dengan kodrat zaman. Pembelajaran menggunakan permainan tradisional dapat diintegrasikan dengan literasi, dengan dapat menjadi solusi agar siswa tetap pada kodrat alamnya. Berikutnya adalah topik 3. Di topik 3 ini mengenai identitas manusia Indonesia. Nah, identitas manusia Indonesia adalah yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Di sini ada 3 nilai khas kemanusiaan Indonesia, yaitu nilai kebinekaan Tunggal Ika, kedua nilai Pancasila, 3 religiusitas. Nah, di sini ada praktik di sekolah, yaitu menyanyikan lagu nasional setiap pagi, melaksanakan upacara menghargai perbedaan, dan berdoa di pagi hari, dan juga doa malaikat Tuhan di siang hari pada pukul 12. Tada, ini dia pop-up dari topik 4. Nah, di topik 4 ini berfokus ke profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada beberapa macam. Nah, profil-profil pelajar Pancasila ini merupakan bentuk dari penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, terbentuklah profil pelajar Pancasila di SD Kanisius Kadirojo. Nah, berikut ini profil pelajar Pancasila di SD Kanisius Kadirojo. Nah, bisa dilihat. Dari yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ditunjukkan dengan adanya kegiatan-kegiatan ibadah dan berdoa. Kemudian selanjutnya adalah berkebinekaan global,
Nah, di sini peserta didik itu harus mengetahui berbagai budaya global tapi tidak melupakan budaya sendiri. Oleh karena itu di hari Jumat di kegiatan senam itu ada senam yang menggunakan gerakan-gerakan tarian tradisional. Kemudian budaya Indonesia yang khas yaitu bergotong royong. Nah, di sini peserta didik itu bekerja sama. Sebenarnya kegiatan kerjasama ini ada di dalam pembelajaran maupun luar pembelajaran. Nah, di luar pembelajaran contohnya adalah kegiatan kerja bakti seperti pada gambar. Kemudian mandiri, tak hanya bekerja sama, tapi anak-anak itu juga dilatih untuk mandiri agar bisa mengerjakan apa-apa sendiri seperti itu. Kemudian bernalar kritis itu ditunjukkan ketika pembelajaran. Peserta didik itu dilatih untuk menggunakan pembelajaran hot sehingga mereka bernalar kritis seperti itu. Kemudian kreatif di sini ditunjukkan dengan karya anak-anak, ini karya anak kelas 1. Nah, di bagian kreatif ini anak-anak dilatih agar mereka bisa membuat karya-karya sesuai dengan pikiran mereka sendiri. Saat ini kita memasuki topik 5. Topik 5 adalah telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Itu berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa pendidikan yang memerdekakan lahir dan batin. Artinya pendidikan yang mandiri, bisa berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan sadar tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Jadi seperti apa bentuk praktik belajar di sekolah? Nah, peserta didik aktif dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk menentukan tujuan belajar, cara evaluasi, bertanya, hingga merefleksikan proses pembelajaran di sekolah tanpa paksaan sesuai dengan dirinya, cita-citanya, dan harapan hidup sebagai manusia seutuhnya. Sekian presentasi pop-up group Filosofi Pendidikan Indonesia dari kami. Terima kasih. Sekian presentasi Filosofi Pendidikan Indonesia pop-up-nya. Itu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu 4. Nah, saya kurang ngerti. Dewantara, yaitu